Di sebuah rumah mewah di Jakarta, hidup seorang pria berusia 65 tahun bernama Herman. Ia adalah pengusaha sukses yang kini menikmati masa pensiun di tengah kekayaan yang melimpah. Namun, di balik semua kemewahan itu, Herman menyimpan luka yang tak terlihat. Istrinya, Rina, lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri, sibuk dengan bisnis dan pergaulannya di kalangan sosialita. Anak-anak mereka Tedas, Randy, dan Amanda telah beranjak dewasa dan menjalani kehidupan masing-masing, jarang pulang ke rumah. Kesepian menjadi teman setia Herman, membuatnya semakin merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Sementara itu, di sisi lain rumah besar itu, seorang wanita muda bernama Sari, 25 tahun, menjalani hidup yang sangat berbeda. Ia hanyalah seorang asisten rumah tangga yang telah bekerja di keluarga Herman selama 2 tahun terakhir. Sari, gadis sederhana dari desa, bekerja keras demi membantu keluarganya yang masih berjuang di kampung. Meski berada di lingkungan mewah, ia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang pekerja, tidak lebih, tidak kurang. Namun, ia tak bisa menolak perasaan aneh yang perlahan mulai tumbuh setiap kali ia melihat Herman duduk sendirian di ruang kerja, menatap kosong keluar jendela, seperti seseorang yang kehilangan arah. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Herman duduk termenung di ruang tamu, mengaduk kopi tanpa benar-benar meminumnya. Suasana rumah begitu sunyi. Hanya suara rintik hujan yang terdengar, menggema di dinding-dinding rumah yang luas. Sari melangkah masuk, membawa selimut untuknya. "Pak, kalau dingin, pakai ini," katanya pelan, meletakkan selimut di dekatnya. Herman menoleh dan menatapnya lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat dada Sari berdebar. Malam itu, entah bagaimana, mereka berdua berbincang lebih lama dari biasanya. Herman menceritakan kesepiannya, tentang bagaimana ia merasa tak lagi memiliki tempat di keluarganya sendiri. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya penuh empati. Ia tahu perasaannya tidak pantas, tetapi ada sesuatu yang menariknya semakin dekat ke pria itu. Herman mulai mencari keberadaannya. Setiap kali Sari lewat, tatapannya mengikuti. Setiap percakapan kecil di dapur terasa lebih hangat. Sari, yang awalnya berusaha menjaga batas, mulai goyah. Setiap sentuhan kecil, setiap lirikan penuh makna, semakin menyeret mereka ke dalam jurang yang tak seharusnya mereka dekati. Malam itu, Rina baru saja menelepon dari luar negeri, berbicara dingin tanpa sedikit pun bertanya tentang Herman. Seolah suaminya hanyalah bagian dari properti rumah yang tak perlu diperhatikan. Dengan hati penuh kecewa, Herman berjalan ke taman belakang, menghirup udara malam yang dingin. Di sana, ia melihat Sari sedang menyiram tanaman. Hujan gerimis membasahi ujung rambutnya, wajahnya terlihat lebih lembut dalam cahaya lampu taman. Tanpa sadar, langkah Herman mendekat. "Kenapa kamu masih di luar?" tanyanya pelan. Sari terkejut, tetapi ia tetap tersenyum. "Saya suka hujan, Pak, rasanya tenang." Mereka berdiri bersebelahan, dalam diam yang menggantung. Hanya suara hujan dan degup jantung yang menggema dalam dada mereka. Lalu seakan digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika, Herman mengangkat tangannya, menyentuh wajah Sari. Mata mereka bertemu, saling mencari jawaban. Dalam sekejap, batas yang seharusnya dijaga lenyap. Pagi harinya Sari bangun dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa menghapus perasaan bersalah yang menyesakkan dadanya. Apa yang telah ia lakukan? Ia hanyalah seorang pembantu, dan Herman adalah majikannya. Tetapi lebih dari itu, ia telah melukai kepercayaan, seseorang yang telah menganggapnya bagian dari rumah ini. Herman pun tak kalah gelisah. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap bayangan dirinya di kaca. Seorang pria tua dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Ini bukan dirinya. Ia bukan pria yang akan mengkhianati keluarganya. Namun mengapa ia merasa begitu hidup ketika bersama Sari? Mereka mulai menghindari satu sama lain. Setiap tatapan terasa seperti belati yang menusuk hati mereka sendiri. Tapi seperti candu, semakin mereka berusaha menjauh, semakin kuat dorongan untuk kembali. Setiap langkah kaki yang terdengar di lorong membuat dada Sari berdegup. Setiap aroma parfum Herman yang tertinggal di ruangan membuatnya mengingat momen yang seharusnya dilupakan. Namun rahasia tak bisa disembunyikan selamanya. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Rina kembali dari perjalanannya tanpa pemberitahuan. Ia turunin dari mobil, masuk ke rumah dengan langkah ringan, siap memberikan kejutan untuk suaminya. Tapi langkahnya terhenti di depan kamar kerja. Ia mendengar bisikan lembut, suara Herman, dan suara seorang wanita. Dengan hati berdebar, Rina mengintip melalui celah pintu yang tak tertutup rapat. Apa yang dilihatnya membuat darahnya mendidih. Di sana, di dalam kamar yang seharusnya menjadi tempat suaminya beristirahat dengan damai, ia melihat Herman dan Sari dalam keintiman yang tak terbantahkan. Pintu didorong keras. "Apa yang kalian lakukan?" Suara Rina menggelegar mengguncang seluruh rumah. Herman dan Sari terlonjak, wajah mereka pucat pasi.
Dalam sekejap, malam yang sunyi berubah menjadi medan perang. Rina berteriak penuh amarah, melontarkan kata-kata yang menyayat. Kamu tega mengkhianati aku dengan pembantu kita sendiri? Air matanya jatuh, bukan karena kelemahan, tetapi karena amarah yang membara. Sari terjatuh berlutut menangis memohon ampun. Tapi Rina tak ingin mendengar. Keluar dari rumahku sekarang juga! Suaranya menggema, menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Herman mencoba berbicara, tetapi Rina mengangkat tangannya. Aku tak ingin mendengar satu kata pun darimu. Sari dengan langkah tertatih mengumpulkan barang-barangnya. Hatinya hancur, tubuhnya gemetar, tapi ia tahu, ia pantas menerima ini. Ia telah bermain api, dan kini ia harus menerima luka bakarnya. Sementara itu Herman berdiri diam, melihat semuanya hancur di depan matanya. Ia telah kehilangan segalanya. Dan yang lebih buruk, ia tahu bahwa ini semua adalah kesalahannya sendiri. Menamit, rumah yang dulu penuh, kemewahan kini hanya dipenuhi oleh kehancuran dan penyesalan yang tak akan pernah bisa diperbaiki. Setelah malam penuh badai itu, rumah Herman tak lagi terasa seperti rumah. Rina tak berbicara sepatah kata pun padanya. Setiap kali mereka bertemu di meja makan, hanya ada keheningan yang menyiksa. Tatapan dingin Rina adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada teriakan amarahnya. Herman mencoba memperbaiki keadaan, tetapi semua sudah terlambat. Anak-anak mereka tedas, Randy dan Amanda, yang awalnya tak tahu apa-apa, akhirnya mengetahui perselingkuhan ayah mereka. Randy yang selama ini sangat menghormati Herman langsung meledak. Aku selalu melihatmu sebagai panutan, tapi ternyata kau hanya pria tua yang tak bisa menahan nafsu. Bentaknya di depan Rina. Amanda yang biasanya lebih lembut tak mampu menahan tangisnya. Bagaimana bisa, Papa? Dengan pembantu kita sendiri? Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Herman terdiam, menerima semua kemarahan mereka. Ia tahu ia pantas mendapatkannya. Tetapi bagian yang paling menyakitkan adalah melihat mata Rina. Bukan hanya penuh kebencian, tetapi juga kekecewaan mendalam. Di luar rumah megah itu, Sari berjalan dengan langkah lemah. Hujan turun membasahi tubuhnya, tetapi ia bahkan tidak peduli. Tangannya gemetar saat memegang tas kecil berisi barang-barangnya. Ia tidak tahu harus kemana. Telepon genggamnya berdering. Itu dari ibunya di kampung. Dengan suara bergetar, ia mengangkatnya. Nak, kamu baik-baik saja? Sari ingin mengatakan yang sebenarnya, ingin menangis dan mengaku bahwa hidupnya telah hancur. Tapi ia tak sanggup. Iya, Bu. Sari baik-baik saja, jawabnya dengan suara serak. Ia duduk di pinggir jalan, menatap langit yang gelap. Hidupnya telah berubah dalam sekejap. Dari seorang gadis desa yang mencari nafkah dengan jujur, kini ia menjadi perempuan yang dicap pengkhianat. Tidak ada tempat baginya lagi di rumah Herman, dan tidak ada lagi kepercayaan yang bisa ia dapatkan. Herman duduk di kursi ruang kerjanya, menatap kosong kemeja yang kini terasa begitu sepi. Biasanya, Sari akan datang dengan secangkir teh hangat, tersenyum dengan lembut, tapi kini semuanya hilang. Ia mengingat malam-malam ketika ia berbagi cerita dengan Sari. Sentuhan tangan gadis itu, senyumannya, perhatian kecil yang membuatnya merasa hidup kembali. Tapi semua itu semu. Apa yang ia kira sebagai kebahagiaan, ternyata hanyalah ilusi yang kini meninggalkannya. Dalam kehancuran, Herman mencoba menghubungi Sari, tetapi panggilannya tak pernah dijawab. Mungkin gadis itu membencinya sekarang. Ataupun mungkin lebih buruk, ia telah kehilangan segalanya, termasuk tempat untuk berlindung. Tapi bagaimana? Ia bahkan tak tahu kemana gadis itu pergi. Dan lebih dari itu, ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang hanya akan semakin menghancurkan keluarganya. Rina duduk di kamarnya, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Seorang wanita muda tersenyum di dalam bingkai itu. Dulu, ia adalah Rina yang penuh harapan, percaya bahwa suaminya adalah pria yang akan selalu setia. Tapi kini, foto itu hanyalah pengingat pahit akan kebohongan dan pengkhianatan. Ketika Herman masuk ke kamar, Rina tidak mengalihkan tatapannya dari foto itu. Apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan suara datar. Herman menarik napas dalam. Aku ingin kita bicara. Rina tertawa sinis. Bicara? Setelah apa yang kau lakukan? Aku menyesal. Suara Herman hampir berbisik. Aku benar-benar menyesal, Rina. Rina akhirnya menoleh, menatapnya dengan mata yang penuh luka. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Herman. Kau sudah menghancurkan segalanya. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak bisa melihatmu dengan cara yang sama lagi. Malam itu Herman duduk sendirian di ruang tamu. Rumah yang dulu terasa hangat kini dingin dan asing. Ia bisa merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan keluarganya. Di luar sana, Sari juga duduk sendirian di sebuah kamar kos kecil, menangis dalam diam.
Ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan juga harapan masa depannya. Di dalam rumah itu, Rina terbaring di tempat tidurnya, tetapi matanya tetap terbuka. Hatinya penuh amarah dan kesedihan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, bertahan. Dalam pernikahan yang telah ternoda, atau pergi meninggalkan semuanya. Dan di luar sana, hujan terus turun, seolah ikut menangisi hati-hati yang hancur, karena satu kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang membunuh. Rina tidak berbicara kepada Herman, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar penting. Setiap interaksi terasa dingin, seakan mereka adalah dua orang asing yang terjebak dalam rumah yang sama. Herman mencoba bertahan, tetapi kesepian yang dulu menghantuinya kini terasa 10 kali lebih parah. Ia telah kehilangan segalanya, cinta istrinya, hormat anak-anaknya, dan ketenangan yang dulu ia miliki. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kesalahannya. Tak tahan dengan situasi ini, Herman memutuskan untuk tinggal sementara di villa pribadinya di puncak. Ia berharap dengan menjauh, ia bisa memberi ruang bagi keluarganya untuk meredakan kemarahan mereka. Namun yang ia dapatkan hanyalah kesendirian yang semakin menyesakan. Sementara itu, Sari berusaha membangun hidupnya kembali. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran kecil sebagai pelayan. Gajinya tidak seberapa tetapi cukup untuk bertahan. Namun, meski secara fisik ia baik-baik saja, hatinya masih terluka. Tatapan orang-orang yang mengenalnya di rumah Herman membuatnya merasa seperti seorang penjahat. Bisikan-bisikan di belakangnya, sindiran dari sesama pekerja, semua itu menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Ia menyesal bukan hanya karena telah kehilangan pekerjaannya, tetapi juga karena telah membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Tetapi apapun yang ia rasakan, tak ada lagi jalan untuk kembali. Di rumah, Rina masih belum bisa melepaskan amarahnya. Setiap malam ia terjaga, memikirkan bagaimana suaminya bisa tega mengkhianatinya. Ia ingin membalas dendam, tetapi tak tahu bagaimana caranya. Anak-anak mereka juga masih belum bisa menerima kenyataan. Randy jarang pulang, lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah daripada melihat wajah ayahnya. Amanda yang biasanya dekat dengan Herman, kini bahkan enggan menjawab telepon darinya. Suatu malam, Rina akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Ia harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan harga dirinya. Rina menghubungi pengacaranya. "Aku ingin menggugat cerai," katanya tegas. Pengacaranya terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Apakah ini keputusan final, Bu Rina?" Rina mengangguk. "Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang telah mengkhianatiku seperti ini." Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Herman. Ia terdiam lama, menatap surat gugatan yang ada di tangannya. Meski ia tahu ini mungkin adalah konsekuensi yang pantas, ia tak bisa menahan rasa sakit yang muncul di dadanya. Ia ingin berjuang, ingin meminta kesempatan kedua. Tetapi, melihat bagaimana Rina tak lagi memiliki sedikit pun kepercayaan padanya, ia sadar. Mungkin ini memang akhir dari segalanya. Beberapa bulan kemudian, perceraian mereka resmi diputuskan. Rumah yang dulu menjadi tempat penuh kenangan kini menjadi simbol kehancuran. Herman kehilangan keluarganya, kehilangan rumahnya, dan lebih dari segalanya, ia kehilangan dirinya sendiri. Sari di tempat lain masih mencoba bertahan. Ia menyadari bahwa tak peduli seberapa jauh ia melarikan diri, bayang-bayang masa lalu tetap menghantuinya. Ia kini mengerti bahwa kesalahan, sekecil apapun bisa merusak hidup. Itu seorang selamanya. Dan Rina meski hatinya masih terluka, perlahan belajar untuk melanjutkan hidup. Ia sadar meski dikhianati, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia masih punya harga diri, masih punya anak-anak yang mencintainya. Herman kini duduk sendirian di vilanya, menatap keluar jendela. Ia telah mendapatkan pelajaran terbesarnya bahwa satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya, dan penyesalan yang datang terlambat tidak akan pernah bisa memperbaiki apapun. Hari-hari berlalu dengan lambat di villa terpencil Herman. Ia kini benar-benar sendiri, tanpa Rina, tanpa anak-anaknya, tanpa siapapun yang bisa diajak berbicara. Setiap sudut villa terasa seperti jeruji besi yang menahannya dalam penyesalan. Ia terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, dihantui oleh mimpi-mimpi tentang masa lalunya. Dalam mimpinya, ia melihat Rina menangis, melihat Randy dan Amanda menatapnya dengan kecewa, dan melihat Sari berjalan menjauh tanpa menoleh sedikit pun. Herman mencoba menyibukkan diri, membaca buku, menonton televisi, bahkan menulis diari untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun semua itu tak bisa mengusir suara hatinya yang terus berbisik. "Kau telah menghancurkan hidupmu sendiri." Di sisi lain kota, Sari juga berusaha melanjutkan hidup. Ia bekerja lebih keras, mencoba mengalihkan pikirannya dari masa lalu. Namun, tak peduli seberapa sibuk ia, bayangan Herman masih melekat di benaknya. Ia sering bertanya-tanya, bagaimana keadaan pria itu sekarang? Apakah ia juga merasa hancur?
Apakah ia menyesali semua yang telah terjadi? Sari pernah mencoba mencari kabarnya, tetapi tak ada informasi yang bisa ia dapatkan. Ia tidak berani menghubungi, tidak ingin membuka luka yang telah coba ia sembuhkan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa bagian dari dirinya masih terikat dengan pria itu, sebuah ikatan yang tak akan pernah bisa sepenuhnya terputus. Setelah berbulan-bulan di pengasingan, Herman akhirnya kembali ke Jakarta. Namun kota yang dulu terasa seperti rumah kini terasa asing. Rumah yang dulu ia tinggali kini bukan lagi miliknya, Rina. Telah menjualnya dan pindah ke apartemen bersama Amanda. Ia menginap di sebuah hotel kecil, mencoba menata ulang kehidupannya. Namun setiap langkah yang ia ambil di kota ini terasa seperti pengingat akan semua yang telah ia hancurkan. Suatu hari, ia melewati restoran tempat Sari bekerja. Ia hampir masuk, tetapi di detik terakhir, ia mengurungkan niatnya. Ia tak ingin membawa lebih banyak luka bagi gadis itu. Jadi dia hanya berdiri di seberang jalan, menatap dari kejauhan, sebelum akhirnya pergi tanpa suara. Namun takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian, tanpa sengaja, Sari melihat sosok yang familiar di taman kota. Herman duduk di bangku kayu, menatap langit senja dengan tatapan kosong. Sari ragu-ragu, tetapi kakinya melangkah mendekat. Ia berdiri di depan Herman, tetapi pria itu tak menyadari kehadirannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Herman akhirnya menoleh. Mata mereka bertemu, dua pasang mata yang penuh dengan luka, kenangan, dan kata-kata yang tak bisa diucapkan. Tak ada yang berbicara. Tak ada salam, tak ada permintaan maaf, tak ada penjelasan. Hanya tatapan yang mengatakan lebih banyak daripada kata-kata yang pernah bisa mereka ucapkan. Akhirnya, Sari tersenyum kecil, senyum penuh perpisahan. Ia berbalik, berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Herman hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di keramaian kota. Herman tetap duduk di bangku taman, membiarkan angin senja menyapu wajahnya. Ia tahu bahwa pertemuan tadi adalah yang terakhir. Ia bawa Sina gak ada jalan untuk kembali, tidak ada kesempatan kedua. Di sisi lain kota, Sari kembali ke pekerjaannya, tetapi kali ini dengan perasaan lebih ringan. Yuka telah melihat Herman untuk terakhir kalinya, dan kini ia bisa benar-benar melangkah maju. Sementara itu, Rina menikmati hidup barunya.